Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Joko di Wesprogo Channel. Untuk cerita kali ini akan menampilkan cerita baru yang berjudul Digondol. Sebelum ke cerita, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tanda notifikasi agar channel ini dapat berkembang dan update cerita dari saya. Cerita ini ditulis oleh Sangkara Anggita. Bagi teman-teman yang ingin membaca cerita langsung, akan saya cantumkan linknya di kolom deskripsi. Langsung saja kita dengarkan ceritanya. Baiklah, kisah ini terjadi bertahun-tahun silam. Aku bahkan tidak mengingat siapa dan bagaimana ceritanya jika bukan karena Mbah Dok kembali membahas kisah ini. Kisah ini sempat membuat geger orang-orang di kampungku. Kampung yang sejak dulunya sudah dikenal wingit. Kampung yang saat itu masih jarang berdiri rumah-rumah warga. Mbah Dok bilang orang-orang takut mendirikan rumah di atas tanah wingit. Apalagi dulu pernah ada peristiwa berdarah di kampung ini, membuat siapa saja yang tahu kisahnya akan berpikir dua kali untuk tinggal. Jadi kita mulai kisahnya. Kala itu Mbah Dok bilang udara terasa dingin. Angin bertiup tidak seperti biasanya, membuat siapapun akan merasakan hal yang sama. Sore itu ada perasaan cemas dan gelisah. Ayo ndang mlebu, wis surup, nang ilok dolanan nang jobo. Ayo, teriak Mbah Dok menginstruksi dari ambang pintu, membuat gadis lugu yang sedang bermain dengan teman sebayanya segera bergegas masuk. Gadis yang paham betul arti nangilok dari Mbah Dok. Jadi gadis itu menurut dan memilih segera berlari masuk ke rumah dengan kedua tangannya yang telah menenteng batang daun ketela mainannya. Mbah Dok yang melihat anak-anaknya sudah masuk ke rumah kembali mengecek kanan dan kiri sebelum pada akhirnya menutup rapat-rapat pintu rumah. Mbah Dok juga tidak lupa menutup seluruh jendela serta menurunkan gorden kain yang sebelumnya ia tali ke atas. Entah kenapa Mbah Dok merasa cemas sore itu. Mbah Nang belum terlihat pulang dari sawah, membuatnya sendirian menjadi satu-satunya orang dewasa di rumah itu. Ditambah lagi suasana saat itu yang berbeda dari biasanya, menimbulkan rasa yang tidak nyaman sore itu. Tiba-tiba ada sebuah suara dari luar. Suara seseorang mengetuk pintu dengan tempo yang sangat pelan. Lalu makin lama makin cepat temponya. Mbah Dok yakin itu bukan Mbah Nang. Menyuruh semua anaknya untuk tetap diam dengan cara menempelkan telunjuknya di bibir. Sepenuturan Mbah Dok, jika kita bersuara atau menjawab, bahkan membukakan pintu kepada makhluk itu, makhluk yang mengetuk pintu dengan cara yang aneh, sama halnya kita mempersilahkan masuk ke rumah. Konsekuensinya kita tidak boleh atau tidak bisa mengusirnya. Lalu bisa saja kita digondol, dibuat linglung, atau berita paling buruknya meninggal dunia. Mbah Dok menunggu beberapa saat hingga akhirnya suara ketukan itu menghilang. Saat itu Mbah Dok sangat takut. Jujur, dia bukan orang yang pemberani seperti Mbah Nang, karena Mbah Dok tidak memiliki penjaga sekuat Mbah Nang dan tidak memiliki ilmu apapun. Rasa was-was tegang saat itu terus berlangsung sampai akhirnya ada suara ketukan lumayan kuat dengan diiringi panggilan nama. Bule, mak, iki aku, Prayit. Itu suara Mbah Nang. Jadi Mbah Dok dengan yakin segera membuka pintu dengan cepat. Syukurlah, alhamdulillah pak, sampean wis mulih, kata Mbah Dok tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya sembari kembali menutup pintu. Ono apa toh mbak? Kok awakmu koyo
Keweden ngono, ujar Mbah Nang yang sedang menuangkan air putih ke dalam gelas. Gak reti aku, hawane asep ket mau. Beda, ora kaya biasane. Tur entas iki yo ana sing ndodhok lawang. Mbuh sapa? Aku samar, Pak. Hah? Tapi awakmu gak buka lawang toh, Mak? Teriak Mbah Nang memastikan langkah yang diambil Mbah Dok. Ya enggak, Pak. Awakku eling pesenmu. Ojo buka ke lawang yen nono salame. Tapi Pak, iku opo? Tanya Mbah Dok yang tidak ditimpali Mbah Nang, yang malah segera ke kamarnya. Mbah Nang tahu jika ada yang tidak beres jika mereka kembali muncul ke perkampungan-perkampungan kecil seperti ini. Jadi beliau mencari wangsit agar tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saat itu Mbah Nang jadi teringat dengan kejadian beberapa tahun sebelumnya, ketika untuk pertama kalinya makhluk itu membuat geger kampung ini. Waktu dimana saat itu Mbah Nang pada akhirnya untuk pertama kalinya juga harus menghadapi dan mengenangani kejadian di Gondol. Saat itu ada seorang anak laki-laki umurnya 6 tahunan. Dia sangat ingin buang air kecil, padahal saat itu bisa dikatakan sudah sangat malam untuk pergi ke kalen, sebutan untuk saluran irigasi kecil. Maklum, kala itu hampir semua kalangan tidak memiliki kamar mandi atau WC. Jadi mau tidak mau, siapa saja dan kapan saja waktunya jika ingin buang air, dia harus pergi ke kalen yang letaknya berada di ujung kampung, di bawah rimbunan pohon bambu dan pohon sepatu. Tidak terkecuali anak itu. Malam itu dengan cahaya minim dari petromak, dia dituntun bapaknya menuju ke kalen yang sangat gelap gulita untuk segera menuntaskan hajatnya. Suara pohon-pohon bambu yang bergoyang dan bergesekan satu sama lain menghasilkan suasana mencekam malam itu. Kriet, kriet. Belum lagi malam itu terdengar suara gesekan daun-daun rimbun yang tertiup angin, diselingi kicauan burung uncing yang membuat bulu kuduk berdiri. Tapi itu tak mengundurkan niat, sebut saja Pak Naryo, untuk mengantar anak laki-lakinya buang air. Dia tidak tahu bahwa dari belakang sebuah makhluk tengah mengintai mereka. Sebuah makhluk yang sepersekian detik setelahnya berhasil nyaut, mengambil paksa anak Pak Naryo untuk dibawanya pergi. Tolong, tolong, ya Allah Gusti, teriak Pak Naryo putus asa. Kakinya lunge tak kalah sadar bahwa baru saja anaknya digondol. Kata Mbah Nang, malam itu juga Pak Naryo dengan dibantu beberapa warga yang berbekal obor segera mencari anaknya ke segala sudut kampung. Tapi sayangnya hasilnya nihil. Sampai akhirnya dia mengingat Mbah Nang. Pak Naryo datang ke rumah Mbah Nang dengan terbonggoh-bonggoh pagi harinya. Wajahnya masih pucat menyiratkan kepanikan yang luar biasa. Sebenarnya Mbah Nang sudah mendengar kabar mengenai anak Pak Naryo yang digondol malam itu. Tapi Mbah Nang yang baru saja lelaku tirakat memilih mencari tahu lebih dahulu apa dan siapa yang akan dihadapinya nanti. Dan berdasarkan wangsit yang Mbah Nang dapat, Mbah Mang mengajak beberapa warga untuk membunyikan beberapa bunyian ke segala penjuru kampung dengan memanggil-manggil nama anak Pak Naryo. Sebelumnya Mbah Nang sempat meletakkan sesaji di tempat terakhir anak Pak Naryo digondol. Tidak lupa Mbah Nang menyisipkan beberapa rapalan doa. Aku sendiri tidak tahu apa itu, karena Mbah Dok hanya sebatas memberitahu bahwa Mbah Nang melakukan ritual kejawen untuk menemukan anak Pak Naryo di kalen pojok kidul perkampungan. Hari sudah menjelang siang, tapi anak Pak Naryo tidak ditemukan. Di mana juga
Istri Pak Naryo, Bu Darsih, terus menangis menanti kepulangan anak laki-laki satu-satunya itu. Sampai pada akhirnya Mbah Nang tanpa banyak suara naik ke atas pohon nangka di dekat sumur tua di daerah rumah Pak Naryo. Perlahan beliau turun dengan menggendong seorang anak laki-laki kecil, anak Pak Naryo. Semua orang yang melihat langsung mengucapkan alhamdulillah dengan perasaan tidak percaya. Bagaimana tidak, sudah sejak malam semua orang mencari ke seluruh sudut kampung dan anak itu tidak ada. Posisi terakhir sebelum digondol pun itu berada di ujung kampung, di mana itu lumayan jauh dari rumah Pak Naryo. Bagaimana mungkin anak itu bisa ditemukan di atas pohon nangka dekat rumah Pak Naryo? Pohon nangka yang buahnya sangat banyak dan sudah tua, membuat siapa saja termasuk Mbah Nang yang baru saja naik akan menggorokkan buah itu dari pohonnya ke tanah, karena buahnya sudah benar-benar matang. Anakmu wis ketemu, ojo kelalen gawe kenduri syukuran dedonga marang Gusti, kata Mbah Nang yang menyerahkan anak manis itu kembali ke pelukan ibu bapaknya. Bu Darsih yang melihat anaknya kembali tak henti-hentinya menguraikan air matanya. Ia terus memeluk erat dan menciumi wajah anak kesayangan itu. Ya Allah Gusti, le ojo ilang maneh ya le, cah bagus. Bu Darsih tidak bisa lagi membendung rasa harunya. Dia terus berterima kasih kepada Mbah Nang dan semua warga yang turut membantunya. Tapi siapa sangka setelah kejadian itu, kejadian gondol ini terus terjadi. Mbah Dok pernah bercerita bahwa Mbah Nang pernah mengobrol dengan Yang Bau Rekso di kampung. Dari penjelasannya, makhluk itu memang sangat suka mengambil anak kecil, orang yang suka melamun, sedih, putus asa, atau bahkan orang-orang yang kurang ajar. Wujudnya rayap-rayap, tidak jelas wajahnya, entah itu laki-laki atau perempuan. Tapi dia tidak sendirian. Aku sendiri belum pernah melihatnya, dan semoga saja tidak akan pernah dipertemukan dengan makhluk seperti itu. Mbah Nang bilang kukunya panjang, tangannya keriput. Ia seperti mengenakan jubah yang berjuntai-juntai, layaknya siap melilit siapa saja. Dia sangat suka menunduk. Jika itu bertemu denganmu, kemungkinan kamu akan gila, linglung, dan naasnya meninggal dunia. Beruntung anak Pak Naryo saat itu masih kecil dan masih tergolong suci, jadi dia tidak sampai mengalami hal yang cukup serius. Karena hal itu terjadi pada seorang pria yang berusia sekitar 20 tahunan waktu itu. Dia adalah seorang pemuda yang terbilang biying. Jika diberitahu orang tuanya selalu ngeyel dan sangat bandel. Namanya Anggoro. Pernah dia mengamuk minta dibelikan motor yang notabene saat itu masih tergolong sangat sulit untuk dijangkau orang-orang biasa di kampungku. Bahkan orang-orang kaya di kampungku pun jarang ada yang memiliki motor pribadi. Anggoro mengamuk tidak terkontrol. Dia melempar semua berkakas di rumahnya dan terus mengumpat kepada kedua orang tuanya yang sudah sepuh saat itu. Bahkan tangannya itu dengan lancang mendorong ibunya hingga terjuntal di pelataran rumahnya. Dia tidak segan mendorong ibunya dan terus mengumpat bapaknya. Bahkan dia sempat meludah di depan kedua orang tuanya yang sudah terang-terangan menitikkan air matanya. Sore itu setelah puas mengumpat, Anggoro keluar pergi dari rumah entah kemana. Padahal sebentar lagi petang, dan di daerah tempat tinggalku saat itu masih jarang listrik. Jadi jalanan sangat gelap jika malam sudah datang. Pak Trimo membantu Bu Sundari berdiri dari tanah. Dia menuntun istrinya untuk segera masuk ke rumah karena sebentar lagi malam sudah datang. Lagi pula gerimis sudah mulai turun di permukaan bumi. Walah,
bocah kurang ajar. Arep nemoni apa to kowe ngger? Gumam Pak Trimo yang sangat sakit hati dengan perlakuan anaknya. Di sisi lain, Anggoro sangat emosi karena bapak dan ibunya tidak menuruti kemauannya. Dia sangat jengkel karena merasa bahwa keinginannya bisa saja dikabulkan jika bapak dan ibunya mau menjual sepetak sawah milik keluarganya. Dia terus berjalan menjauh dari rumah. Dia tidak tahu akan kemana, tapi emosi menuntunnya menjauh hingga ke ujung kidul kampung. Hari mulai gelap membuatnya tidak bertemu dengan salah seorang pun di jalan. Sampai sadar-sadar dia sudah berada di pohon sepatu dan daunnya yang sangat rimbun. Asem. Yo opo aku malah mlaku tekan kene ki? Umpat Anggoro yang telah sadar dia berada di ujung kampung yang jauh dari pemukiman warga. Asu bajingan, umpat Anggoro kesal, yang kemudian berniat kembali ke jalan yang semula ia tapaki. Dia berjalan lebih cepat karena sebentar lagi sudah sangat gelap. Jalanan tidak akan tampak jika tanpa obor. Di pertengahan jalan, hari sudah benar-benar gelap. Ditambah hujan yang mengguyur kampung kecil itu menambah Anggoro harus berjalan pelan-pelan agar tidak salah jalan atau malah terjatuh. Dia terus berjalan perlahan, takut bila mana kesialan akan bertambah. Lumayan lama Anggoro ngerempet di tempat derasnya hujan. Dari kejauhan dia mulai melihat cahaya dari sentir atau lampu zaman dahulu yang memakai bahan bakar minyak tanah. Dia yakin itu rumahnya karena secara geografis posisi rumahnya berada di pojok dibanding rumah-rumah warga yang lain. Dia memincingkan matanya di tengah guyuran hujan. Lumayan sulit berjalan di bawah terjangan air hujan dan malam gelap tanpa lampu, sampai sebuah suara berat mengagetkannya. Suara yang tidak memanggilnya, tidak juga berkata apa-apa, hanya deheman yang mirip dengan gerangan. Ah, bapak ngageti wae lu, kata Anggoro yang merasa sangat kaget karena si pemilik suara langsung menggandengnya ke depan menggunakan payung hitam. Anggoro menapaki jalan yang sedikit demi sedikit berubah menjadi lumpur karena jalanan masih tanah saat itu. Dia terus mengikuti bapaknya yang menggandengnya tanpa suara. Tumben bapak gak metu suarane, lapo sing emosi mergo mau, gumam Anggoro dalam hati yang kemudian kembali mengacuhkan perasaan anehnya. Karena yang penting dia akan segera sampai rumah. Sampai akhirnya dia merasa sudah sampai rumah. Sosok bapak itu menyuruh Anggoro duduk dan segera makan makanan di depannya karena sudah dimasakkan komplit oleh ibunya. Aneh, padahal tadi ibu dan bapak menangis seperti sakit hati oleh perilaku, tapi kenapa malah sampai repot masak begitu banyak hidangan untukku? Itu yang membuatnya di pikiran di benak Anggoro. Tapi lagi-lagi ia mengacaukannya dan memilih mandi lebih dahulu sebelum akhirnya menyantap makanan di atas meja. Dia berpikir jika mungkin saja ibu dan bapak akhirnya merasa bersalah, kemudian membuatkannya begitu banyak masakan untuk meminta maaf kepadanya. Baru saja Anggoro berniat kembali sebutan kamar mandi untuk kampungku, tiba-tiba tangannya dipegang erat oleh ibunya. Kepalanya menggeleng menandakan agar mengurungkan niatnya. Anggoro didekap oleh sosok ibunya itu. Lalu ia sama sekali tidak ingat apa yang terjadi berikutnya. Yang ia ingat kemudian terdengar sayup-sayup kelotekan warga, suara gaduh yang ditimbulkan dari berbagai macam alat rumah tangga. Setelah kejadian itu, semenuturan narasumber, Anggoro menjadi linglung. Dia sangat pendiam dan sering menyendiri. Tatapannya selalu kosong. Lalu tiba-tiba seketika berubah sangat ketakutan.
itu terjadi terus-menerus hingga tepat 40 hari setelah kejadian Anggoro dinyatakan kehilangan penglihatannya. Di malam sebelum Anggoro kehilangan penglihatannya, dia sempat menjerit histeris. Dia merasa ada helai demi helai rambut menutupi matanya. Matanya perih tertusuk helaian rambut yang entah dari mana terus masuk ke matanya tanpa henti, sampai semua pandangannya benar-benar gelap. Setelah kejadian di malam hari itu, dia mencoba memberanikan diri. Dia bercerita bahwa selama ini dia terus didatangi oleh sosok makhluk yang wujudnya sangat mengerikan. Makhluk itu adalah sosok yang sempat mendo-mendo atau berubah wujud menyerupai seseorang menjadi ibu dan bapaknya waktu itu. Makhluk yang terus meyakinkan Anggoro untuk ikut dengan mereka. Bahkan sempat makhluk itu meyakinkan Anggoro dengan iming-iming akan segera memberikan motor baru. Dan Anggoro sempat akan percaya karena hanya orang tuanya yang tahu bahwa dia ingin memiliki motor baru kalau saja ibunya tidak pulang dari Suro kala itu. Kalau saja ibunya tidak menyuruhnya sholat kala itu, dia pasti percaya dengan semua bualan demit itu. Karena di saat ibunya datang dan menyuruh Anggoro untuk bergegas sholat, makhluk itu terlihat sangat marah hingga akhirnya membuatnya menunjukkan bentuk aslinya. Makhluk yang dari sepenuturannya memiliki mata merah menyala, menatap tajam penuh amarah, dan memiliki wajah yang sangat mengerikan dengan jubah yang menjuntai seperti siap melilit siapa saja di dekatnya. Makhluk itu terus datang setiap hari untuk memaksa Anggoro ikut dengannya. Kata Mbah Nang, alasan Anggoro tidak bisa digondol kembali dan kenapa makhluk itu hanya mengajak Anggoro bukan langsung menggondol seperti sebelumnya adalah selain karena Mbah Nang memagari Anggoro, makhluk itu sangat menyukai ekspresi ketakutan Anggoro. Jadi dia hanya berniat menakut-nakuti Anggoro karena penyisaan terhebat adalah rasa ketakutan. Hingga tidak jauh setelah kejadian hilangnya penglihatan Anggoro, Anggoro dinyatakan meninggal dunia. Matanya terbelalak menatap ke pojok ruangan. Ekspresinya melihat sangat ketakutan dengan posisi tubuhnya meringkuk di atas ranjang. Untuk almarhum yang kami maksudkan, kami mengucapkan Al-Fatihah. Oke, sampai di sini dulu cerita dari saya. Jangan lupa subscribe channel ini dan terus ikuti cerita-cerita saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.